Pemirsa, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di tahun 2024 memfokuskan untuk meningkatkan dan mendorong ekspansi perdagangan menuju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan juga berkelanjutan. Nah, ekspansi perdagangan ini dinilai penting untuk bisa mendorong dan juga memperkuat pondasi transformasi yang sudah dicanangkan. Lalu bagaimana sebetulnya, apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana Menteri Perdagangan untuk bisa menjaga maupun juga mempertahankan dan memberikan warisan yang positif untuk negeri. Kita akan tanyakan langsung dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan. Assalamualaikum Pak Zul, apa kabar? Alhamdulillah, Vera baik. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang langsung di Legacy The Series. Ya. Nah, Pak Zul, mengawali saya akan masuk ke ekspor Indonesia, Pak. Ya. Kalau bicara soal perdagangan ekspor yang sejauh ini memang di tengah perdagangan bebas global yang semakin ketat, sebetulnya bagaimana cara jitu dari Kementerian Perdagangan untuk bisa meningkatkan ekspor Indonesia kita? Saya mengutip dari data BPS, Pak. Untuk di tahun 2024 ini, Januari hingga Agustus 2024, turun di 0,35%. Tapi tentu kita masih punya waktu sampai dengan akhir tahun ini atau akhir kuartal 4. Jadi apa strategi jitu yang bisa dilakukan? Jadi Vera ya memang nggak mudah. Menteri Perdagangan ini pemerintahan Pak Jokowi 6 loh. 6 orang. Jadi tiap 1,5 tahun satu menteri gitu. Karena memang pelik. Nah, saya mewarisi dapat tugas pada waktu itu sedang rame-ramenya masalah minyak ya. Sehingga Kementerian Perdagangan pada itu menjadi sorotan yang paling paling menyita perhatian publik. Iya, luar biasa gitu. Iya. Bahkan teman-teman mengatakan, saya ditugasin Presiden untuk Mendak, diulang teman-teman mengatakan jangan. Itu nggak karu-karuan lah kira-kira, bola panas. Terlalu banyak yang perlu dibenahi begitu. Iya, macam saya bilang kalau tugas itu wajib kita jalankan. Ya, kalau tantangan semakin berat kan semakin besar amal solehnya gitu. Jadi kita memang membenahi nggak mudah, tapi alhamdulillah. Tadi mengenai ekspor itu ya, dalam situasi dunia yang seperti ini, ya, geopolitik yang banyak masalah, ada Ukraine, Rusia, sekarang Timur Tengah meluas, di tengah-tengah juga restriksi ekonomi ya, perdagangan. Dulu kan kalau perdagangan itu kan judulnya tuh perdagangan bebas gitu. Ya. Sekarang enggak, yang terjadi malah hambatan perdagangan. Ya. Misalnya Uni Eropa nanti akhir tahunnya akan berlaku UDR. Ya. Artinya semakin ketat ya Pak? Semakin sulit, nah tidak mudah gitu ya. Tetapi di atas itu semua kita syukuri, kita 52 bulan surplus terus, berturut-turut surplus ya. Tahun 2022 surplus kita mencapai hampir 55 miliar dolar, hampir, kurang sedikit. Tahun 2023 36, hampir 37. Ya. Memang turun, tetapi volumenya tetap, sebetulnya volumenya nggak turun. Tapi nilainya, karena harga komoditi beberapa nilai kita itu turun harganya. Gitu. Nah, oleh karena itu untuk mempertahankan ekspor kita harus melakukan kreativitas yang baru. Harus ada inovasi-inovasi baru. Ya. Nah, kalau dulu andalan kita pasar tradisional, mulai Indonesia merdeka biasanya G7. Negara-negara maju ya, ada Jepang, ada Uni Eropa, Amerika gitu. Nah, kita sekarang harus memperluas pasar. Dan juga kan berubah, lingkungan dunia yang berubah. Ya. Sekarang negara-negara maju, waduh luar biasa. Hambatan perdagangannya ketat ya. Ada berbagai hambatan perdagangan. Jadi memperluas pasarnya kemana nih Pak? Selain di luar dari G7 kita harus memperluas pasar yang non tradisional, kan berubah. Dulu kalau Vera disebut Ethiopia, disebut Afrika, wah ini busung lapar. Sekarang nggak lagi, ya kan? Afrika sekarang sudah bisa beli sepatu $10, baju $10 sudah bisa. Jadi kita
bisa memperkuat ke Afrika ya. Itu pasarnya besar sekali, hampir 1,4 miliar manusia di situ. Juga perdagangan kita nih bergeser. Kalau dulu G7 ya, sekarang kita menjadi juara di Asia Selatan ya, dengan India. India sekarang sudah kekuatan ekonomi dunia kelima, mungkin 2-3 tahun lagi akan jadi kekuatan ekonomi ketiga gitu ya. Jadi India sekarang orang ramai ke sana, kita sudah duluan. Kita surplus tertinggi perdagangan kita sekarang justru dengan India. Ada Pakistan, ada Bangladesh, itu juga peluang pasar kita besar sekali ya. Timur Tengah yang selama ini kita selalu urusannya itu domestic worker, kemudian umroh haji, ya. Nah kita kalah jauh dibanding tetangga, ada Vietnam, ada Thailand, ya kan. Tiongkok menyerbu Timur Tengah, petrodolar, uangnya banyak ya. Ada Arab Saudi, ada UAE, ada Qatar, ada Oman, ada Bahrain dan lain-lain banyak itu. Dan itu punya uang semua gitu. Perdagangan kita paling kecil di situ. Ya, di bawah Vietnam, di bawah Thailand, di bawah Singapura paling bawah. Padahal kan yang kerja banyak orang Indonesia, yang datang banyak orang Indonesia di sana. Kita punya hubungan secara yang panjang. Tentu harus kita rubah mindsetnya. Ya, kalau selama ini kita ngurusi domestic worker, ngurusi hanya umroh haji, itu tentu penting. Tapi banyak hal yang lebih penting lagi ya. Nah oleh karena itu misalnya ya saya mengusulkan beberapa tempat, kalau bisa dari dulu secara tradisional, biasanya kalau Timur Tengah itu ambasadornya ulama, itu bagus juga. Tapi kali ini kalau bisa ya ambasadornya itu dari pengusaha atau dari Kadin gitu ya. Karena di sana kita lihat Barat masuk ke Riyadh, ke Jeddah, ke Dubai, ke Qatar, ke Oman, Bahrain. Kita kan enggak gitu. Yang kita urus tadi itu cuma 2. Domestic worker sama umroh haji gitu ya. Perluasan pasarnya memang itu Timur Tengah sudah besar sangat sekali. punya banyak peluang ya Pak. Besar Tapi sekali. bagaimana sebetulnya dari Kemendak untuk mengarahkan kepada para pengusaha juga untuk membaca peluang itu? Tentu itu juga satu soal yang nggak mudah. Misalnya pandangan pengusaha kita terhadap Timur Tengah itu, kita kan nggak ke sana gitu. Saya bilang, loh di Timur Tengah itu Amerika banyak, Tiongkok banyak, Vietnam banyak, Thailand banyak. Apalagi kita, mesti kita juga masuk sana gitu. Nah itu mempertemukan itu karena udah bertahun-tahun ya. Puluhan tahun yang biasa itu kan ngurusi pembantu rumah tangga, ngurusi umroh haji itu saja gitu. Sehingga ini nggak ketemu pengusaha besar sana kita. Tentu itu perlu cara sendiri. Saya 2 tahun 6 kali ke Timur Tengah. 2 tahun ya, bukan ke Barat tapi ke Timur Tengah 6 kali. Saya 2 tahun ke India 5 kali gitu. Nah selain Timur Tengah ada yang pasar yang besar juga itu. Sekarang kan nggak ada jauh dekat sama saja. Latin Amerika sekarang juga berkembang cukup pesat. Itu juga pasar potensi yang besar yang bisa kita garap. Dan kita kalau mau jadi negara maju, memang kita harus menjadi juara dunia. Jadi kalau nggak ketinggalan nanti di Amerika Latin, di Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah kita kalah sama Vietnam, sama Thailand, sama Tiongkok. Mereka sudah menyerbu ke sana gitu. Kita nggak boleh ketinggalan. Nggak boleh ketinggalan dan jangan khawatir dengan perluasan pasar, segmentasi pasarnya bisa disesuaikan kembali begitu ya. Pak Zul, kemudian kalau bicara lagi data BPS terkait dengan inflasi year on year ya Pak pada tahun 2024 ini September sebesar 1,84%. Ini khususnya yang paling besar menyumbang adalah makanan, kemudian minuman dan tembakau mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 2,57% dengan andil 0,73% secara keseluruhan. Tapi bagaimana persisnya sebetulnya Kemendak menangani tantangan inflasi yang mempengaruhi harga barang sebetulnya Pak? Ya, jadi Vera, saya terus terang dari awal saya mengatakan saya khawatir kalau deflasinya berlebihan. Kalau inflasi lebih mudah sebetulnya mengendalikan kita sekarang. Tapi kalau harga terlalu murah, deflasi itu bahaya. Deflasi seperti tomat dan sebagainya. Oh, itu bangkrut risikonya. Jadi kalau harga terlalu murah, itu petaninya bangkrut. Kalau harga terlalu murah, pengrajinnya bangkrut, ya kan? Kalau ayam terlalu murah, penggemu ayamnya bangkrut. Itu tuh. Kalau inflasi kita bisa atasi. Nah, sekarang yang terjadi beberapa waktu ini ya yang terjadi deflasi. Tadi mungkin saya koreksi ya. Termasuk harga sayuran, telur itu justru itu bukan inflasi tapi deflasi.
Dan inflasi kita turun. Kalau tahun lalu, tahun 2022 kan 3, ya. Tahun 2023 2,3. Tahun ini mungkin lebih rendah dari itu. Karena ada beberapa harga, saya kan keliling pasar terus ya. Ada beberapa harga itu yang turun, bukan naik, tapi turun. Untuk di kita sendiri Pak di Indonesia, sebetulnya Kemendak bagaimana menangani kelangkaan barang kebutuhan tugas pokok? saya di sini yang paling utama stabilitas harga pangan. Stabilitas, yang kedua ketersediaan. Jadi ketersediaan masih ada, harga stabil. Ya kuncinya apa? Stok. Kita lihat. Dan saya ikuti Pak Jokowi. Ya, memang kerja ini tidak bisa cuma di meja duduk gitu ya. Jadi kita kerja harus detail. Makanya saya juga sering ke pasar. Sehingga saya ngerti betul, jangan sampai presiden lebih tahu dari kita, malu kita kan. Jadi kita harus tahu betul apa yang dirasakan pedagang pasar, apa yang terjadi di pasar, apa yang dirasakan ibu-ibu, apa yang dirasakan konsumen, kita mengerti betul. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri dan membuat kebijakan-kebijakan yang tepat. Misalnya harga naik, harga mahal, cabai 100.000 ya. Nah itu Pak Tito itu luar biasa ya. Ini Mendagri sangat konsisten dan komitmennya terhadap inflasi luar biasa. Tiap minggu rapat sama bupati-bupati itu. Seluruh Indonesia, bupati, gubernur, polres, kapolda, tiap minggu. Jadi kalau ada harga naik di satu daerah langsung itu pemerintah daerah turun. Biasanya subsidi. Itu di daerah itu ada namanya anggaran cadangan tidak terduga. Bencana tidak terduga. Jadi kalau harga cabai tiba-tiba melampaui, itu pemerintah daerah bisa mengeluarkan dana untuk membantu apa? Misalnya ongkos kirimnya sehingga harga bisa turun. Pak Zul, Kemendak menangani kelangkaan barang kebutuhan pokok tadi Bapak sudah jelaskan, kemudian di era teknologi dan kemajuan digital saat ini modernisasi sistem perdagangan yang direncanakan. Bagaimana sebetulnya dukungan dari Kementerian Perdagangan untuk hal ini? Iya, jadi pertama yang kita mesti lihat sekarang ini kan tidak mungkin dihindari digitalisasi. Ya. E-commerce gitu. Oleh karena itu kami kemarin harus mengatur nih jangan sampai satu platform digital menguasai semuanya gitu. Dia media juga, dia lembaga keuangan juga, dia kreditor juga, dia produsen juga, dia toko, semua dia borong sendiri gitu. Oleh karena itu kita kemarin bikin Permendak 31. Kita juga harus memanfaatkan teknologi itu karena tidak mungkin dunia berubah ya. Nggak mungkin dagangnya kayak model dulu. Teman-teman saya dagang model dulu tutup tuh. Teman-teman saya jualan di Glodok zaman dulu itu nggak berubah kan. Elektronik masih toko orang datang, tutup dia. Karena ini nggak bisa dihindari namanya digital online ya. Dan dengan persaingan harganya juga. Iya, oleh karena itu kita dan online ini kan juga bisa memperluas akses pasar. Bayangin aja pedagang di Malang sekarang bisa jualan di Arab Saudi. Ya, kan keren. Dulu dia kalau offline ya Malang saja gitu. Jadi itu penting sekali. Memperluas pasar kan, membuat produktivitas juga lebih tinggi. Nah, oleh karena itu kami kerjasama dengan platform digital e-commerce ya. Berbagai e-commerce yang ada, satu kita kerjasama. Ini win-win nih, sama-sama untung gitu. Kita kerja sama kampus, perguruan tinggi agar perguruan tinggi itu melatih siswanya sesuai dengan kebutuhan. Kita juga kerjasama dengan UMKM, kemudian retail modern, termasuk pedagang sayur di pasar-pasar itu. Nah, kemudian yang terakhir lembaga keuangan. Nah, bentuk kolaborasinya seperti apa tuh Pak? Untuk di sektor ini kita swasta yang kita itu, bangun ini, yang pasar. kita bangun itu ekosistemnya. Jadi misalnya ya, kampus ini ada jurusannya entrepreneur, ya ada UMKM, berarti barang-barang. Nah ini kerjasama dengan e-commerce dilatih. E-commerce nggak bayar tuh, karena dia dapat supply produk kan. Jadi e-commerce melatih bagaimana packagingnya, ya kan, bagaimana tampilannya, meningkatkan kualitasnya gitu. Jadi e-commerce juga bagus melatih kemampuan UMKM kita kan. Nah kemudian retail modern kita ajak juga. Misalnya kalau ada retail modern di Malang ya atau di mana gitu, Serang gitu kan. Nah dia nggak usah sambal kerupuk, masa masih dari Jakarta.
ya kan? Dia cukup kerjasama sama UMKM setempat. Jadi ada pembinaan ya Pak? Iya, dapat harga ekonomis, ya kan? Saling menguntungkan gitu. Dan biasanya itu modal. Nah, yang kadang-kadang salah pahami UMKM kita itu semua dianggap modal. Tidak juga. Yang paling penting itu kan idenya dulu, kreativitasnya dulu kan. Nah, kalau sudah ada nanti otomatis perbankan ini juga akan membantu. Dan memang sekarang kan jaminan itu jangan sampai jaminan itu dalam bentuk apa ya? Semua jaminan sertifikat ya orang nggak bisa pinjam. Tapi jaminan itu harusnya itu produk yang ditawarkan layak apa tidak gitu. Nah itu sudah mulai walaupun masih kur ya. Kualitas produknya. Iya bukan dia bisnisnya apa itu sebetulnya bisnis modalnya apa. Kalau dilihat layak ya sudah beri. Nah UMKM yang udah bagus diseleksi bagus bisa ekspor kan. Nah kita di sini kasih sekolah ekspor dilatih ya. Kami juga menyediakan di Kemendak ini ada hampir 50 atas perdagangan juga ITPC. Di sana ada ruang untuk pameran, untuk showroom ya. Dengan digital tadi, marketingnya dikasih satu produk yang tempat kita sangat efisien kan. Orang bisa lihat di situ, di pemasarannya pakai e-commerce gitu. Nah itu juga luar biasa. Jadi sampai pemasaran juga dibantu, dibina betul, gitu ya. Selain juga akses keuangan yang tadi termasuk desainnya kita ada sekolah desain juga. Nah kalau nanti nggak punya modal itu ada namanya lembaga pembiayaan ekspor. Jadi kita sekaligus ketemukan karena masing-masing sudah ada ekosistemnya sudah ada. Tinggal ini bagaimana meramu menjadi satu. Memang perlu kesabaran dan perlu ketekunan. Pak Zul melihat 5 tahun mendatang, ini kan Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki keinginan untuk mendorong ekonomi Indonesia itu di angka pertumbuhan ekonominya di 8% gitu ya. Tapi sebetulnya kalau melihat angka tersebut, realistiskah Pak? Dan kalau dari sisi sektor perdagangan saja, bisa tidak sih untuk berkontribusi besar untuk mencapai angka 8% itu Pak? Pertumbuhan 8%. Kita kan sekarang 5%. Itu mimpi, ada yang ngomong begitu. Saya bilang jangan begitu. Kita ini puluhan tahun tumbuhnya 7,5%. Jangan salah, hampir 30 tahun Pak Harto itu tumbuhnya 7,5%. 7,5%. Selama reformasi saja kita tumbuhnya 5-6. Dulu kita tumbuh paling tinggi 7,5% pernah. Bukan pernah 30 tahun tuh. Gitu. Menteri Keuangan jadi bukan nggak mungkin bisa. Tahun ini hanya menargetkan 5,2% saja Pak. Lah iya. Bagaimana kan dengan 5 tahun ke depan tuh 8%? Ya bisa, kenapa nggak bisa? Kita pernah kok. Pernah 30 tahun tumbuhnya 7,5 disebut macan Asia. Oh jangan salah loh, kita ini dulu lebih maju. Tahun 86 udah punya bikin pesawat terbang. Ya kan? Udah punya CN 235. Nah, tahun 85 kita sudah punya batan, hampir bikin nuklir kita dulu. Apa yang bisa dioptimalkan Pak? Ya untuk tentu banyak sampai 8% ada banyak hal. Pertama yang paling penting kata kuncinya adalah kolaborasi, kerjasama. Jangan semua jelek. Pak Harto jelek. Nanti siapa lagi? Pak Habibie jelek. Habis itu siapa lagi? Soekarno jelek. Habis itu siapa lagi? Ayo, Gus Dur jelek. Apa lagi tuh? Terus Pak SBY jangan begitu, kita harus juga mengapresiasi gitu ya. Nah, kita ini kurang menghargai kalau ada yang berbuat baik, kan semua jelek. Waktu IPTN nulis yang teko nggak tuku-tuku, yang tuku nggak teko-teko. Memang jago kalau ngejek kita ini. Nah saatnya kita bersatu. Kalau kita bersatu banyak bisa kita kerjakan. Itu Pak Prabowo. Makanya Pak Prabowo ingin melanggur semuanya. Gitu. Kita udah ketinggalan sama Vietnam. Ya kita sudah ketinggalan sama Thailand. Thailand sudah 7.000 lebih. Income per kapita Malaysia 12.000. Kita belum 6.000 loh. Gitu. Ya kan? Demokrasi ya penting, tapi jangan sampai menghambat kemajuan gitu. Nah, jadi ada jalan dulu saya pelajari dulu 2 jalannya Pak dulu yang tumbuh 7,5% itu. Ya. Pertama pertanian sangat diperkuat. Nah, ya, kemudian industri berdasarkan nilai tambah. Paling kurang 2 pangan. itu. Iya, pangan tuh diperkuat dulu. Ya kan? Kedua, industri yang punya nilai tambah gitu.
Tentu makanya hilirisasi jadi kunci juga ya. Iya, maka sesuai dengan perkembangan zaman saya kira itu. Hilirisasi itu bukan bukan cuma nikel gitu. Kelapa, kelapa cuma tumbuh sendiri, jatuh sendiri. Loh kelapa itu sekarang lagi dunia kurang kelapa. Karena Tiongkok sekarang hobi minum susu dari kelapa. Saya nggak tahu bagaimana cara bikinnya. Tapi susu dari kelapa bahannya. Coklat dari kelapa bahannya. Kemudian mentega dari kelapa bahan, minyak PCO, ya tepung untuk kue dari kelapa. Jadi banyak sekali kelapa tuh. Terus kelapanya Thailand 3 meter buahnya banyak. Kita kelapanya 15 meter buahnya dikit. Nah itu perlu kita pikirin. Itu contoh ya kan. Belum coklat. Nah sekarang coklat tumbuh sendiri, mati sendiri. Nah, nanti harus kita benahi. Dulu kalau kamu belum lahir ya Vera ya, belum lahir. Tahun-tahun 80-an. Kalau dengar radio itu, ya kan? Ini. Lada hitam dari Lampung, harga komoditi sekian. Ya kan? Kopi Lampung. Lada putih dari Bangka Belitung. Cengkeh dari Sulawesi Utara. Wah, dulu kita kuat komoditinya. Gitu. Karet, wah gitu. Sekarang kan nggak ada lagi. Nggak ada lagi sekarang. Kita bayangin Thailand tuh bisa naik dari mana? Durian. Ada teman saya tuh masih tuh ahli durian tuh. Durian. Kalau nggak salah dia ekspornya 5 miliar dolar tuh. Baru durian aja, belum lain-lain. Lah kamu jangan-jangan pernah minum kelapa tuh dari Thailand. Yang begini plastik itu. Ya kan? Gitu. Nah kita kan nggak usah niru itu ya. Atau kalau saya pernah diajak teman di sini. Ini ada mie enak, makan apa? Mie Vietnam. Makan saya. Ah ini mau mie kuah bening. Mie doang pakai kuah bening. Ada dagingnya. Masih enak mie kocok. Cuma dia di mana-mana ada. Kemana aja kita ada restoran Vietnam, ada restoran Thailand. Kita kan belum. Nah begini-begini ini. Kalau kita kompak, kerjasama, kolaborasi atau lain, ya kata kuncinya kerjasama gitu. Semua bisa kita tingkatkan. 8% nggak mimpi. Insya Allah bisa. Gitu, Insya Allah bisa. Tadi kuncinya sinergi, kolaborasi, mendorong semua pihak, pendidikannya untuk juga, bersama-sama, edukasinya, gitu, sosialisasi, bahkan pembinaan. Tapi kemudian tantangannya apa ya Pak untuk bisa mencapai 8% itu di tengah kondisi global yang saat ini? Ya tantangan banyak, tapi paling inti saya kalau diberikan jadi pembicara itu cuma satu. Ya, karena yang lain itu bisa dipelajari. Nggak ngerti, bisa belajar, nggak tahu, baca jadi tahu. Ya, itu bisa, semua saya kira bisa. Tapi paling inti itu kita harus menyadari bahwa kita ini satu tim. Vera, saya, media, perguruan tinggi, partai politik itu, ya kan kita ini satu. Tidak ada ego sektoral. Satu NKRI, kita punya misi yang sama gitu loh. Ya, kita ingin agar kita ini maju kan. Kita waktunya nggak banyak loh. Cuma sampai tahun 2038, bonus demografi kan. Ya. Nah kalau udah sampai sana nanti udah aging. Jadi kita punya waktu terbatas. 2038, jadi kalau kita tidak fokus, tidak sungguh-sungguh, nah kita bisa terjadi apa yang disebut dengan negara middle income trap. Nah, kan Malaysia udah maju sekarang 12.000 dia. Kan ada ukuran-ukuran yang jelas. Gitu, Vera. Baik, terima kasih Pak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atas perbincangannya di Legacy di Series. Dan pemirsa, saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.